Saya akan memberi penjelasan singkat tentang judul. Kenapa saya namai Al-Intisor. Jadi menolong itu bukti mahabbah. Bukan berarti Mbah Mun butuh ditolong itu enggak. Sebagaimana ayat wayan surunallaha wa rasulah. Tentu kita tidak pernah GR menolong Allah. Allah la yahtaju ilal i'ana. Karena Allah itu ghaniyun mutlak. Tapi bahasanya Quran wayan surunallaha wa rasulah. Kemudian kenapa saya milih menjamakkan madzhab? Karena beliau punya madzhab fil tasawuf, punya madzhab fil fikih, punya madzhab fil istimaiyah. Sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup, meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab ya ngarang sendiri, punya judul sendiri. Karena ini sudah saya patenkan, nanti malah saya gugat. Tapi begini, yang penting begini. Kenapa saya membahasakan Al-Intisor? Saya ini kan hidup di kota. Di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim, termasuk yang berpikiran khilafah. Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil di Gembleng Mbah Mun mulai kecil, pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis. Karena saya takut teman-teman itu tidak memahami atau nggak memahami referensi itu. Saya masih ingat betul ketika di Madinah di Dawe Mbah Mun, hak Salahuddin Al-Ayyubi songono iku barokah Ihya. Jake golekno. Terus saya cari-cari termasuk beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini. Jadi ini clear supaya bahwa kita intisor itu membela dengan makna bukti mahabbah. Seperti kita mengistilahkan apa? Orang-orang Ansor disebut Ansorullah wa Rasulih. Masa Allah butuh ditolong? Ya tentu enggak. Kenapa saya milih Al-Intisor? Karena saya sayang sama ayat. Ada seorang nabi berdoa Robbi anni makhlubun fantasir. Terus walladzina idza asabahumul baghyuhum yantasirun. Ini saya mulai tentang Al-Intisor. Saya mohon dilihat halaman pertama itu halaman 6. Halaman 6 di situ saya tulis riwayat Imam Bukhari dan itu ditulis di beberapa halaman oleh Imam Bukhari. Di antara alamat waliyullah adalah summa yudha'ulahul qabul fi ahli ardi. Kita tahu Mbah Mun sangat diterima semua apa? Pihak. Alhamdulillah. Beliau sering memfatwakan wa alal akil ayakuna basiron bi zamani mukbilan ala sa'ni. Ini karena banyak alumni yang sudah sibuk kerja, saya yakin nggak tahu referensinya. Makanya tak bantu. Itu ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Nggak usah terima kasih, biasa saja. Nanti setelah tahu tentang saya juga gak apa-apa, sama-sama orang alim biasa saja, enggak apa-apa. Terus kemudian kenapa Mbah Mun baik kepada siapa saja? Ini ada di kitab Ihya, ada kalimat Rasul Akli Ba'daddin atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi Anda jangan mendikte Mbah Mun harus baik sama si A tertentu yang kamu anggap soleh, karena kaidah beliau wastinaul ma'ruf ila kulli barin wafajirin. Kalau istilah Ali Roki, Rasul Akli Badal Iman atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wafajirin. Terus kita tahu hampir semua santri mungkin GR ya, sangat dekat dengan Mbah Mun. Dan itu sah saja karena Mbah Mun niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ti kulla julasaihi nasibahu. La yahsibu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu. Kalau qiraahnya Asim bacanya la yahsabu karena memang qiraah kita ayah sabu, tapi sebagian qiraah ayah sibu. Ya sudah, semua orang kalau dekat Mbah Mun merasa paling dekat dan itu sah saja. Tapi yang dekat betul ya Gus Anam sampai jadi mantu. Jadi yang lain GR saja, yang fakta ya Gus Anam. Sampai ya itu ya dapat ilmunya, dapat putrinya. Cuma kita bisa menyaingi beliau lewat ridho mek kodok qadar, itu ya iman yang luar biasa. Jadi beliau menjadi hebat karena ada jadi mantu, kita menjadi hebat mergo ridho mek kodok qadar. Sekali sampean hasud neraka. Nah terus Mbah Mun itu juga Habib Lutfi. Sering ada pertanyaan ke saya, kenapa Mbah Mun kalau diaturi pejabat langsung hadir, kalau diaturi alumni kadang susah. Nah itu saya terjemahkan di sini. Akto Rasulullah kauman wa mana akhirin. Faka'annahum atabu alai. Faqal inni uti kauman akhafu hala'ahum wa jazahum wa akilu kauman ila ma ja'alallah fi qulubihim minal khairi wal hina. Jadi karena mahabbahnya santri sudah permanen, maka Mbah Mun tidak perlu servis. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sahabat Ansor. Jelas ya. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja.
Karena saya kalau nerangkan detail itu ngenyak, Kiai kok diterangno. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini. Yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Qala Abu Ishaq la adri ahlakahum bin nasbi au ahlakuhum birrafi. Jadi Yai jarang komentari zaman ini. Terus komitmen beliau komitmen beliau terhadap madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dari awal di Muqaddimah Al-Ulama Al-Mujaddidun ngendikan al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron sampai saat terusnya wa in amilal kabair. Jika kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron. Jadi Anda jangan menuntut pilah-pilah riwayatnya baron kana ufajiron kok Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Kalau tidak baca berarti sampai tidak alumni. Ini karangannya kiainya aja tidak baca. Apalagi karangan selain kiainya. Nah terus ini yang paling pokok halaman 11. Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi. Ini sudah 25 menit, tinggal 5 menit ini. Enggak, tapi rasanya 25 menit. Kemudian yang nomor 11, kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat. Saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat, kalau ada teroris atau apa di antara yang diintel itu pesantren. Tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat. Sekarang kalau ada teroris tidak pernah lagi dicari-cari dia apa? Pesantren, karena kiai-kiai gak diragukan loyalitasnya sama NKRI, apalagi terbukti mau jabat. Maka di sini dikatakan Imam Ghazali wa amal izzu wal jah fabiyat faul insan an nafsi adzulla wa dhaima wa la yastaghni anhu muslimun. Jadi orang harus punya pangkat atau bermitaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak terganggu. Gampangannya ya masa orang fasik kadang punya backing aparat, tentu oknum, masa yang orang soleh tidak punya backing apa? Pejabat. Sudah ya, itu nomor 11. Ini sudah tinggal 5 menit. Kemudian di sini saya menyebutkan waruwiya anarobian ja'ahu yatubu min husai'an. Ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya. Ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi karena Nabi itu tidak orang kaya raya, meskipun sangat sakhot, tapi kan tidak kaya raya, ngasih itu nggak memuaskan. Orang Arabi ini menggerutu. Ketika menggerutu, sahabat ingin bunuh Arabi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi minta Arabi tadi ke rumah atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak, kemudian puas. Ketika puas kata Nabi, kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu. Oke ya Rasulullah, saya bilang ke mereka. Ketika bilang ke mereka kata Nabi, ibarat saya ngerawat umat itu kayak seorang yang punya unta ngerawat unta yang sedang liar. Kalau dibantu orang lain malah liar. Kiai juga gitu. Kiai itu paling sabar ngerumat umat. Kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau. Latihan tobat dianggap kafir, latihan sholat dianggap rasah. Latihan ngaji ora paham pokok kitab, soalnya cangkem elek terus. Tapi barokahnya kiai-kiai telaten itu onta yang liar saja menjadi terken. Artinya semua kiai tentu pilihannya sabar. Terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota, ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu nggak tegas pada kemungkaran, nggak tegas pada fenomena kemaksiatan. Nah, itu takbirnya kenapa seperti itu? Bisa dilihat di halaman berapa itu? 19. Ini juga takbir dari Ihya, memang saya perbanyak dari Ihya. Selain kitab itu gampang juga yang sering dibaca sama beliau zaman kita tahu semua lah. Beliau sangat sering membaca kitab apa? Ihya. Jadi tidak semua sahabat, saya baca ya. Wassahabatu makanu yahjuruna bil kulliyah bal kanu munqasimina fihim ilaman yakhridul qawla alaihi wa yuzirul bukhdala wa ilaman yuridu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang yuzuru ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Jadi tidak semua sahabat ketika melihat kemungkaran tegas. Ada yang melihat sahibul mungkar tadi atau murtakibul mungkar tadi dengan ainir rahmah, tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi. Dan Mbah Mun sering masyhur kan, beliau sering dalil laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena manusia itu sesuatu yang tidak
manen. Yang sekarang soleh bisa suatu saat fasik, yang sekarang fasik bisa suatu saat soleh. Sehingga pilihan tegas itu nggak pas. Yang ditegasi aja nggak konsisten kok kita tegas. Itu pilihan Mbah Mun. Nah kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela, karena ada riwayat hadis tadi ada seorang soleh, sodako malah dikasihkan zaniyah. Jadi gunjingan kan, tapi beliau terhentikan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin dan seterusnya. Ketika ditanya, kenapa kamu mengasih zaniyah? Semoga orang zina itu kan nyari uang, ya sudah tak kasih uang biar gak zina. Begitu juga maling, sampai jadi copet karena nyari uang, tak kasih uang tapi tidak bisa nyopet. Andaikan yang seperti itu tidak orang soleh, pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan. Makanya ukurannya itu soleh dulu. Ukurannya itu apa? Soleh dulu. Jadi kalau sudah soleh melakukan apa saja insya Allah terukur. Termasuk misalnya terpaksa muamalah ma'al fusak. Terus diantara itu saya menyebutkan riwayatnya Sufyan bin Uyainah ketika itu ditulis oleh Khilyatul Auliya. Ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua nabi besar yang sezaman. Yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh, yang Nabi Isa beliau menjawab, Nabi itu biman zilati tobib, saya udawil mardo, ya sudah saya nangani orang macam-macam. Artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lil kulli. Kalau kancanan orang soleh ya berarti ala manhaji Nabi Yahya, kalau bina orang-orang macam-macam ala manhaji Nabi Isa. Jadi ini makalah gak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam. Kalau nggak setuju dengan saya harus setuju sama Ihya. Jadi nggak penting saya itu takbirnya ada halamannya. Mungkin mudah dicari. Kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah harus dicari. Semoga kitab Ihya ada di rumah Anda, jadi tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas. Jadi mohon dicari sendiri. Ya, saya kira